Pagi datang tanpa cahaya hangat. Kabut masih menggantung rendah di lautan pasir, seolah malam belum sepenuhnya pergi. Tenda berdiri basah, dingin, dan sunyi. Terlalu sunyi untuk tempat yang masih menyimpan napas ketakutan. Arga keluar lebih dulu. Langkahnya pelan, matanya menyapu sekitar. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bayangan. Seolah malam tadi tak pernah terjadi. Namun bau dingin itu masih ada. Bau yang tidak berasal dari pasir, bukan pula dari belerang. Dimas keluar terakhir. Wajahnya pucat keabu-abuan. Lingkar hitam menggelayut di bawah matanya. Raka menatap pergelangan tangan Dimas. Bekas hitam itu melebar. Bukan seperti memar. Lebih mirip tanda. Ini gak normal, gumam Raka. Kayak cap. Arga mengangguk. Ia tahu mereka tidak bisa berlama-lama. Mereka harus turun. Sekarang. Perjalanan turun terasa jauh lebih panjang. Kabut mengikuti, tidak rapat, tapi cukup dekat untuk terasa mengawasi. Setiap kali Arga berhenti, kabut pun berhenti. Dimas berjalan paling belakang. Langkahnya sesekali tersendat. Napasnya pendek-pendek. Dim, panggil Arga pelan. Kuat. Dimas mengangguk, tapi matanya kosong. Aku mimpi, katanya tiba-tiba. Bukan mimpi, lebih kayak diingatkan. Raka menoleh. Diingatkan apa? Dimas menelan ludah. Katanya, tanda ini harus dibawa turun. Kalau hilang di atas, yang datang bukan cuma satu. Arga merasakan dingin menjalar di punggungnya. Mereka tiba di desa terakhir menjelang siang. Desa tampak normal. Orang-orang lalu lalang. Anak-anak berlarian. Namun saat mata mereka menangkap pergelangan tangan Dimas, semua berhenti. Seorang perempuan tua menutup mulutnya. Seorang pria parubaya langsung menunduk. Dan dari antara rumah kayu, pria tua tengger itu muncul. Orang yang sama. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tatapannya tertuju pada Dimas. Sudah kupesan, katanya lirih. Kalau dipanggil, jangan dengar. Dimas gemetar. Pak, kata Arga cepat. Tolong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria tua itu menghela napas panjang. Itu bukan makhluk, katanya. Itu penjaga batas. Ia menunjuk ke arah gunung. Gunung ini hidup. Dan kabut adalah napasnya. Raka menelan ludah. Terus tanda itu? Pria tua itu menatap pergelangan tangan Dimas. Yang dipanggil 3 kali, katanya. Tidak boleh kembali tanpa izin. Dimas mulai menangis. Apa aku bakal mati? Tanyanya parau. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Tapi kamu tidak sepenuhnya pulang. Arga merasakan dadanya sesak. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Pria tua itu menatap mereka satu persatu. Jangan biarkan tanda itu disembunyikan. Dan satu hal lagi. Ia mendekat ke Arga, berbisik pelan. Kalau suatu malam kau mendengar namamu dipanggil dari arah gunung, itu bukan undangan. Itu penagihan. Angin dingin berembus. Dimas menjerit pelan. Bekas di pergelangan tangannya berdenyut. Dan untuk sesaat, Arga melihat bayangan kabut berdiri di ujung desa. Menunggu.
karena sesuatu yang dibawa turun tidak pernah berhenti mengikuti.